Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Bapak, Ibu, shobibul maqasid anu musim kuring dihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kondisi dan situasi yang belum memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas secara normal, tetapi saya yakin bahwa di jemaah pengajian dan majelis taklim yang ada di sini memiliki pola pikir dan konsep yang betul-betul dipaham oleh kebutuhan kita. Urang mah dapat rek jonan naon wae daya masalah, bade beureum, bade orek, bade koreng, bade hejo, bade hidup. Kenapa? Karena prinsipnya manusia itu asa teu kahar usim begitu, Pak. Aritan ko ngaji ka masjid jona teh jauh beureum, aritan ko pilkada kada hejo. Ini kan tidak kaharti. Jadi sebetulnya apa yang kita pertentangkan itu seperti apa? Saya kemarin ngobrol dengan dokter ahli jantung. Dok, hari corona itu bahaya tuh? Jawabannya begini, Ustaz, nu bahaya mah stresna lain corona. Ini yang ngomong dokter. Jadi anu bahaya mah stresna. Jadi orang kalau udah stresnya itu lebih bahaya dibandingkan dengan penyakitnya. Kenapa? Punten Bu, lamun aya jami dipositifkeun, itu semua orang langsung mengisolasi bukan dirinya. Masyarakat pun jadi tidak mau bertemu dengan dirinya. Cacakan geus cager wae anger wae siga umum papati. Kenapa? Karena itu yang membuat stresnya di sana sebetulnya. Jadi keluarga ada langsung pengaruhan kabehna jadi sangat SKP. Jadi sebetulnya yang berat itu sebetulnya bukan penyakitnya, stresnya Bapak. Jadi kalau udah stres ada gampil Pak. Aya 10 dinten, aya 4 dinten diisolasi nanti. Aya di bawah 10 hari itu udah biasa begitu kan. Tapi kalau dibarengan ku stres jadi namahan penyakitnya. Maka rata-rata ngandungkeun teh eta teh anu gaduh panyawat anu anjeunna teh nyemut deui penyakit lain. Coba ku Bapak kudu prakoskeunnya, dugikeun ka ayeuna. Maka kan cek Nabi ge atau Ustaz Nabi ini komo anu negatif atau kadang ulang teh sababna eta teh nambah stres ka eta. Coba bayangkan begini, satu hari itu ya yang meninggal itu datanya di WHO itu 90.000 orang satu hari, sedangkan yang lahir itu 125.000 orang. Sebetulnya lo pakainya anu lahir daripada nu maot. Nan ku sabab berita nu ngapain nu maot, jadi sehingga urang ngaju. Ya. Jadi seolah-olah tidak ada yang lahir kan pada satu hari 125.000 orang lahir itu Pak, dan satu hari 90.000 orang meninggal. Jadi perbandingannya berapa puluh ribu perbandingan antara orang mati dengan orang yang meninggal. Kenapa? Karena ini akan sesuai dengan hadis Nabi. Engke jumlah manusia bakal leuwih ngalobaan lamun rek kiamat. Lamun ayeuna ibu bapak ngadangu nu maot wae, da leuwih ti nu ngajung sakitu teh. Maka kalau positif hamil lebih banyak daripada positif corona. Ya, punten Pak, punten. Saya satu hari ini 4 acara itu semuanya karawin. Tisu kene itu disebut ke rumah kita itu. Dugikeun ka dapur. Nomor tahan pangan teh
tos opat dinten ieu dikulit kuring ongko usum corona tapi geringan ngawin-ngawinkeun we kita. Sebetulnya apa gitu Pak ya? Sebetulnya ada apa sebetulnya ya? Kan ada apa tuh? Situasi seperti ini harus supaya apa? Kenapa? Karena kita capek udah 10 bulan. Pikiran dari 10 bulan berapa ya Pak? Barisan kuku dengan kaidahan beres lagi. Anak ngaji pare, corona terus. Tapi corona teh ngagaguan dijemput ku salakina karena Covid. Kan itu kesalaki pemajikan. Corona pemajikan anak salakina Covid ya. Tinggal menunggu aja sebetulnya. Nah, ini poinnya yang ibu bapak harus ini. Jadi sebetulnya yang harus diperbaiki oleh kita adalah apa? Manajemen stres. Manajemen stresnya Pak. Kalau manajemen stresnya bagus, saya kira tidak ada masalah. Sampai saya tanya, Ustaz, ada ciri stres yang paling gampang ibu lalu naik balanja, nyari di warung asalnya poinnya masak naon di barang kata stres. Kata stres anu pangringan eta bangun ngobrol dibakeun bingung. Torojol ibu kadua bade masak naon duka di bingung kamari tahu ga ayeuna tahu duaan kan stres. Torojol ibu kadua sugane ieu mah nya rada sageur. Begitu ibu bade masak naon asna kamari bulu hayam ayeuna namanya bulu hayam deui di bararimu teh tos di luar Pak hari di warung stres. Ditaruh saya juga dua bangun ibu dipasarkan di balanya teh mana ya di barang ini jeung boga warung tak itu. Jadi sebetulnya ini yang harus dimanajemen kita seperti itu begitu. Makanya dari kata kuncinya adalah begitu orang sudah positif kan bukan disuruh apa-apa. Yang paling banyak disuruh oleh dokter Pak minum vitamin, paracetamol, fibrasaret, dahar cingkadang. Kemudian yang selanjutnya apa? Tenangkan pikiran. Makanya ada dokter yang ketiga, ya ada dokter segitu mengapa dia bicara dengan terang-terangan. Ketika ditanya apa obat apabila orang sudah COVID ataupun sudah positif COVID, jawabannya apa? Makan yang banyak. Cingkede dahar biasa. Tak. Maka ibu langsung balik tuangnya untuk pikiran badan kembali. Yang penting mah sehat, we. Ya. Mas bab mama tidak kuat kamu siang badan. Baheula teh ukolo teh ngahaja leutik keneh ke digarah di badan, garah badan, terus badan hayang leutik. Iya teh. Jadi sebetulnya cara berpikir kita itu dibalik. Sahur medis temenang tuang dari bobo. Sahur nabi jangan tidur dalam keadaan perut kosong. Singkat lumana disekal. Kata medis tidak boleh makan sebelum tidur karena nanti katanya akan begini lalu dibiasakan tuang dari bobo. Sahur nabi temenan bobo lalu patuanan kosong. Sobi kemana di sana? Ya hadis nabi. Kenapa? Kalau orang mau tidur kemudian makan dulu paling ada pergangguan regeneratif sedikit lah tidak banyak. Tapi kalau orang mau tidur kemudian tidak makan dulu lalu dia kosong, itu yang terganggu pikiran. Ada yang minta kesal soalnya nafsu, ada yang tukang sampai akhirnya nafsu buku dan terkini kata bawa ketidur tidak boleh dalam keadaan perut kosong. Makanya ada seorang pejabat begini, mulatan rumah karena kita sericing di imah katanya, terus nalaliar. Jadi wes ningkat deui, yang tadinya zonanya udah apa? Udah mulai orange, sudah mulai kuning, mau hijau, kadang naik deui jadi beureuh. Kenapa? Bukan bedego, lain bedego. Kenapa? Karena persoalannya bukan masalah bedego dan tidak, tapi kalau orang sudah lapar maka itu tidak bisa ditahan. Jelma lapar maka bisa ditahan. Kadal patuh antakuna kublon. Kalau orang sudah kelaparan maka pelanggaran apapun yang dilanggar itu akan ada apapun yang dilarang itu akan dilanggar. Patuangan kosongnya, wah Pak didobrak kalau lagi. Akhirnya teh anu lagian ada Tuhan dia teh dua lapar teh. Yang perlu untuk kehidupannya bagaimana, menutupi kehidupannya bagaimana, maka dia akan keluar. Makanya ulang cicing wae di imah keluar teboganan naon cicing wae nya puasa aku. Ya. Jadi sebetulnya itu kuncinya. Makanya di Swedia
Di Swedia tidak ada corona, Pak. Tidak ada satupun orang Swedia itu kena corona itu. Kenapa? Karena orang Swedia itu setiap orang dikasih sekian ratus dolar oleh pemerintah. Malahan di Swedia kalau ada ibu-ibu atau perempuan yang hamil di masa pandemi, itu akan dijamin anaknya sampai dia kuliah dijamin oleh pemerintah. Asal dia hamil masa pandemi. Maka di Swedia loba anu hamil. Dah yang ditanggung teh atuh, Pak. Desin kulit ya tidak makan itu hadir Pak ngabinten bila sok subuh ngabinten Bu ini dugikeun kawan dalam ditanggung ku pemerintah insyaallah sin kulit ya stay at home cicing we di imah coba langsung dia setiap jam 2 juta ku pemerintah kira-kira pada kaluan mah mau cari cing di imah ngan tukang cilok tukang pasok aya nek naon ulang kene jadi sebetulnya itu hidup-hidupnya kenapa? Karena kuncinya begini ya, kuncinya begini. Kata Rasulullah, kalau orang sudah perutnya kosong, maka dia bakal banyak melanggar sesuatu. Kupatuan kosong apa? Dikotakkan lagi. Makanya enteng, bagaimana caranya? Udah kasih subsidi, dan subsidinya dikorupsi, nampuk itu nggak ada gong kesana. Ya, bukan jangan menyalahkan rakyat tuh. Ternyata dia ataupun mereka sendiri yang dia itu apa? Menghancurkan seni-seni kehidupan. Makanya Ustaz atau saya begini Bu, soal pembakuan di sini insya Allah udah kita tenangkan segala tugasnya. Tapi lalu lapar, jangan bakal melawan. Makanya Rasul menganjurkan kepada kita yang penting itu aja dulu. So, karena ibu bapak pahami itu kehidupan kita. Jadi ada 3 negara yang tidak ada corona ya. Yang pertama Vietnam, yang kedua Swedia, yang ketiga Kenya. Ini 3 negara ini tidak ada corona. Masyarakatnya tidak ada yang kena COVID. Di Vietnam itu kenapa tidak ada corona? Karena di Vietnam ataupun menggunakan sistem standar operasional paling ketat sedunia. Vietnam itu jaga jaraknya 2 meter. Jadi 2 meteran. Jadi kalau mulai 1 meter tewak isolasi. Kalau mulai 1,5 meter ngobrol tewak isolasi. Itu 2 meter. Maka di Vietnam suami istri pun tidak berhubungan. Kenapa? Karena jaga jarak. Apa namanya hubungan jaga jarak aduh. Ini hubungan mau nato artinya. Ini hubungan hanya 2 meter. Memakai remote gitu. Kan nggak bisa. Makanya para PSK di mana di Indonesia itu protes ke pemerintah katanya. Cepat buka kembali karena kami kesulitan ekonomi. Itu para pelacur, para PSK itu sudah protes Pak dan akhirnya diizinkan kemarin. Silakan kalian boleh untuk melakukan aktivitas, tapi syarat ibu izin jaga jarak. 2 pakai masker, yang ketiga cuci tangan. PSK terima jadi barang ini. Nah, jadi kata kunci di mana? 1 manajemen sekretaris yang bagus, yang kedua isi perut. Insya Allah orang yang mau kemana? Insya Allah. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita harus mengikuti sebuah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, namun lungsur keluar di bumi, kadona Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Begitu sudah sampai di satu tempat, ibu bapak juga berdoa, a'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Harusnya maka berat balik ke mana bagi cinta nah balik ngaos, balik ke masjid, balik ibu ke pasar, balik ke rumah sakit, balik ke sekolah, balik ke mana bapak cinta nah penting kemana? Yang penting kita begitu keluar rumah berdoa aku tubi kalimatillahi tammah ya keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah dugi kan di tempat langsung ya Pak Bu kita sampai ke suatu tempat a'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah orang ini akan dijaga. Kata Rasulullah orang ini akan diberikan petunjuk. Kata Rasulullah orang ini akan diberikan penjagaan dari wabah penyakit apapun. Nah itu Pak, ia namanya ikhtiar. Ia kan namanya ikhtiar. Bukan sadaya. Taeta kesimpulan prolognya supaya sarana singlet dengan hati insya Allah ya. Malahan ada yang memprediksikan bulan Januari juga sudah beres kan Ustaz. Kenapa?
Kata kenapa bulan Januari? Pokoknya mana yang Januari kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan. Jadi kalaupun sekarang ya anak-anak sekolah katanya di Taipei di kota di Shanghai ini udah mengkelir setelah maka karena di sana itu kan Januari akan dibuka. Tapi kembali kemudian mengatakan tidak mungkin katanya. Ada kemungkinan bulan atau bulan Maret. Kalau Maret pun tidak mungkin. Ada kemungkinan bulan apa? Bulan Juni. Dan saya katakannya bulan atau saya ya. Insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak mau seperti Filipina kan. Karena Filipina ini sudah 40% rakyatnya kelaparan. Kenapa? Karena di Filipina masih di lockdown. Masih di Filipina itu masih di lockdown sekarang. Kalau Bapak Ibu main ke Filipina itu masih di lockdown, ya, dan tidak boleh di sana betul-betul di lockdown luar biasa. Dan 40% rakyatnya kelaparan. Akhirnya apa, Pak? Negara Perikatan Filipina itu presidennya membebaskan rakyatnya dan mereka mengatakan begini, kita melakukan sharp immunity, kuat-kuatnya virus. Itu yang dilakukan oleh Filipina. Kenapa? Karena udah kelaparan. Kan betul tadi, namun badan kosong, ngelawan sakit itu. Akhirnya dibebaskan, silakan katanya. Mau apapun silakan. Yang penting apa? Pak kuat-kuat ya. Kalau kuat, kalau Anda yang kuat berarti virus yang kalah. Tapi kalau virus yang kuat berarti Anda yang ngomong. Begitu aja Pak. Ini namanya sharp immunity. Indonesia kalau tidak selesai dan Indonesia kalau ternyata masih atau banyak memunculkan kelaparan, ada kemungkinan ini pun akan menggunakan sistem sharp immunity. Pak kuat-kuat. Mudah-mudahan dia beda di sharp immunity. Ya, Pak kuat-kuat. Jadi Ustaz. Ya, Ustaz anu kuat atau Ustaz anu tunu sakit tuh kan. Ini sampai mana aja bisa immunity. Nah Ustaz anu nunutan atau jamaah anu nunutan. Pak kuat-kuat. Ya, jadi itu kuncinya. Insya Allah Bapak Ibu ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nah itu aja. Bukan buatnya tolong pikiran sakit. Sok bebas-bebas pikiran. Tinggal di gelo saya. Nugelo di masker, nugelo ada di sana. Di lancingan, di acung, menyambung di lancingan di masker. Ya, tapi mereka ini gugah bogo, gugah bogo nugelo masih di ngagaleju kaburan. Dipikir-pikir asal pakai kayak nugelo. Bulan sehari jangan duduk ya lo menjual sendiri. Kenapa? Makanya kata dokter Tirta dia mengatakan seperti apa katanya, gelandangan, orang miskin, orang gila itu tidak ada yang kena corona. Kenapa? Karena bakteri di dalam tubuhnya sudah banyak. Dan begitu ada virus yang masuk itu sudah dilawan oleh bakterinya. Tapi rata-rata yang kena adalah orang-orang yang dia itu kaya. Kalaupun ada orang yang miskin kena, itu kemungkinan bisa benar bisa tidak. Tapi lu benar masalah loba asli dengan kenal sababna loba kasih, loba kasih. Sok tinggal. Maka kalau udah baca buku tentang bahaya dan langsung sieunan. Maka kan itu bisa macam rantai. Ada masak mana bisa masak lagi. Maka kalau kasih itu bisa masak. Nah, ada siapapun belum itu orang negara tenang gitu. Nah inilah Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira itu. Sekarang kurang kurang ngobrol di panah calon panah kan. Ya beda dia mah kamu sadayana apa ya? Ulah diwilah-wilah. Karena ini apa? Karena ini bagian daripada kehidupan kita. Kalau saya ditanya, Ustaz, ciri jelema nu rumah tanggana jamin nu rumah tangga sakinah kumaha? Setiap orang masing-masing akan menjawab berbeda. Yakin berbeda. Cik anu loba iman, sakinah teh loba iman. Cik anu boga mobil mah, nu boga mobil, cik anu bojona geulis mah sakinah teh nu geulis bojona. Cik anu salakina kasep ieu kasep. Semua orang boleh memprediksi sendiri-sendiri. Silakan. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang menjadi catatan dalam rumah tangga itu adalah apa? Ini Pak, nilai sakinah. Di Quran ada tiga kali Allah mengulang kalimat sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan satu lagi surat Ar-Rum yaitu litaskunu ilaiha. Hampir semua kalimat sakinah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran
berbicara dua hal. Nah ini banyak. Satu, berbicara masalah kehidupan. Yang kedua, berbicara masalah rumah tangga. Jadi kalau menerangkan bab sakinah mah kedua eta. Makanya tadi orang-orang yang dia itu ingin kuat imunnya, maka imannya harus bagus. Kenapa? Orang yang imannya bagus itu kan sakinahnya bagus. Tapi kalau orang yang imannya lemah, itu nilai sakinahnya juga lemah. Dan yang paling pokok adalah apa? Kita bisa mensinkronkan dua ini. Empat makna apabila Allah menyebut kalimat sakinah. Pertama, sakinah diambil dari tiga huruf sin, kaf, nun. Dalam bahasa Arab, kalau kalimat diambil dari tiga huruf sin, kaf, nun, itu artinya apa? Gelombang air di laut yang sangat indah. Jadi kita apa? Eta disebutnya sakinah. Nanti perahu yang ada di atas air itu si penghuninya reget. Nah, sabab ombaknya lembut, itu namanya sakinah. Bahasa simpenan akan nangkap. Tinggalnya besok useukeut parang dimencit sato eta disebutnya sikit. Kenapa sikit? Karena binatang kalau disembelih menggunakan pisau yang tumpul, itu binatang itu menjadi kacau. Biasanya si satu sok melawan. Tapi kalau binatang ingin tenang ketika disembelih, maka dia harus menggunakan sikit. Apa sikit itu? Pisau yang tajam. Jadi lamun satu dipencit, Pak lamun si pesok naseged, si satu jadi tenang. Nah, begitu. Itu kenapa? Karena sikit. Yang kedua, apabila di dalam ayat Quran atau hadis tidak berharokat, itu diam, itu namanya sukun. Ya, ayat sukun teh gitu kan. Nah, orang membacanya stop, didiamkan, kholaqa, ya na'am. Tapi kalau dia pakai harokat, kholaqo, maka kalimat tanpa harokat itu namanya sukun. Kenapa? Karena membacanya diam, tenang. Ketiga, jangan tegaduh disebutnya miskin. Harusnya tegaduh miskin kan? Nah, apa tegaduh disebut miskin? Sabab tidak karena sakana kemudian pakai awalan mim jadi miskin. Nah, sabab jama miskin dan jama buhar beda karena so artinya Bu, jama miskin mah jama benar ayat tiap tanggal 25 dorakan ulatna. Pokoknya panggil tanggal 25 dorakan. Yo langsung kerum, nih bojona kerum, salakina kerum. Nah, unggal panggil tanggal 25, sing horeng tanggal 25, cicilan pada. Dah ayat sagala ayat, tungtungna ieu dianyuk tiap tanggal 25 dorakan. Kadir teu ningali anu naon wae jor Pak jor teu puguh karamane anu teu gaduh cicilan adalah miskin. Kira-kira tanggal sabaraha hareupeun kan nu miskin mah nyamuara gaduh cicilan santai nya nu beunghar ku aya da imahna di lantai dugikeun ka pantona we 16 tiap paek sare kita salakina ngoncian jam 12:30 kerek beres kucian anu asari mah bapak bobos entok itu kunci gelas dari luhur atos anu belah itu harus dikunci atos terus itu kayak anu julung deui jam 12:30 kerek joma goledan Pak atos kuncian atos kakara Pak tenang nanti di kuncian tapi nu miskin pada pantona dengan hiji dengan nu miskin kan pantona hiji kada umur kadinya kasumur kadinya nya katengah imah kadinya dengan eta-etana pantona teh kira-kira jam sabaraha beres manusia. Nah udah perlu dikuncian sakapeun nu kuncina we pohon di mana goleta gue jam 7:30 geus tiba itu mah 7:30 tinggal gue kerek sarana nu ieu mah jam 8 geus ngimpi naon sababna leuwih tenang. Yang dipikirkan orang miskin
apa? Perutnya saja. Kalau orang kaya mikirin aset, mikirin ini, mikirin ini. Pak punten, jami beunghar mah rek maot wae eta wasiatna loba sakitu. Jelema miskin rek maot kumaha? Maraon. Rek wasiatna da wasiat geuneun atuh. Nya anu mah kade wah kade apa? Naon teh da loba sagala aset. Nu miskin rek kade naon. Nah, jadi sebetulnya itu ya, makanya Bapak Ibu menilai jelema nu beunghar entok jokin sehingga saya tak bahagia cantang. Jadi yang miskin yang beunghar miskin. Yang miskin yang beunghar. Lamun ibu bapak rek beunghar, cing soleh ngalah barokah sakitu. Ulah nepi geuka ulah teh beunghar tapi teu soleh ke moal barokah. Dan abdi didoakeun ku kusimpul sok sing baleungan arah bisa sodaqah. Tinggal Pak, kuloba duit, kuloba rezeki, kuloba bini. Ningali kencer ge moal deg-degan. Ieu ningali kencer ge deg-degan, harus ningali Pak kadieu. Tapi deg-degan berarti moal merek. Kan anu rek merek mah kencer itu enggak hanya geus eta kencer itu darek merek. Ieu mah kan rek ngaliwat aja. Ah si kencer ngaliwat we. Untungna kencer teh ngapal harapan urang. Da urang rek dipajukeun era da teu merek kencer teh erek moal. Dan sampai seperti itu. Jadi ini Pak kuncinya di sana. Jadi orang miskin itu terkadang belum tentu dia tidak bahagia. Bapak Ibu kantos mina anu baloko dina roda. Sok aya dina rodanya. Urang kalina dieukeun kana kardus na roda. Pojokna dipayung, salogina digiring, meskipun diparakoskeun nikmat luar biasa. Tah eta kunci hidup. Sakitu ya, kunci hidup eta. Jadi kita tidak perlu menimbang dan membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ngaratu Madinah kaulah. Yang ketiga, yang keempat, kalimat sakinah muncul artinya maskan. Maskan itu artinya tempat tinggal. Orang kalau masuk rumah itu namanya maskan. Makanya rumah itu adalah tempat ketenangan. Lamun aya jami balik kaimahu dan berarti ada kaya masalah. Dan jami mah apa pawe kamu itu kulunana. Jadi lamun di pada melantai gerak kaya balik kaimah. Kenapa? Karena maskan itu ada tempat menenangkan. Ieu mah aya di imah yang wae kaluar. Pae ka mana dia tebar tas begitu. Dia salah udah tuai. Balik kayak kalau joli pajak salah. Tah eta teh berarti tidak sesuai dengan kalimat itu sendiri. Awas Bapak, Ibu, tidak perlu besar rumah kita, tetapi yang paling pokok adalah membuat ketenangan bagi kita. Itulah kalimat sakinah. Secara bahasa ada 4 makna. 1 diam, 2 kemudian apa? Merasa dia itu tenang, kemudian tumanina dan orang itu mendapatkan happy, betul-betul dia nyaman. Itu yang disebut dengan sakinah. Kemudian pertanyaannya adalah apa? Ustaz, apa isi sakinah? Ada 3. Ya. Jadi kalau bahasanya kita tinggal. Ia nama gelas. Tidak mungkin diisi dengan air yang lebih dari itu. Supaya apa? Supaya tidak bergejolak. Tapi kalau cair ia diisian terus, nanti bergejolak ke dalamnya. Sakinah itu artinya sesuai dengan ini. Maka dia akan diam. Enak kan kita melihatnya. Begitu sudah habis diisi lagi dengan sesuai waktu. Maka ada 3 yang menjadi bahan sakinah. Yang pertama adalah apa? Sakinah itu yasosot rohu. Orang sakinah itu dadanya lapang. Lapang dada. Babarina hampura di mana ada salah, di mana wae. Punten banyak kusimpulin contohnya. Istri mah lamun salah eta teh kilang-kilang nama hese rek hampura. Tah eta kada istri namartina da istri masih otakna lebih tipis dibandingkan dengan laki-laki. Maka kalau ada kesalahan salah kita ingat deui tah eta memang urang salah dengan dua di poin ieu tah ada istri maka bisa ngingatkeun dia 2 tahun enggak atuh. Maha kita bapak sana poin ieu salah. Hampura nu 2014 ge aya. Eta teh leungit
istri makin lagi. Kenapa? Karena emang begitu karakternya. Itu dipengaruhi oleh logusnya, Pak. Logus perempuan itu seperti itu. Dia selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah lalu. Kalau laki-laki enggak, kamu salah ayeuna, Pak. Anu tidak salah ingat deui ka laki ngarang. Maka kamu aya laki ingin tinggal tuh kesalahan itu tidak lebay. Itu bukan laki-laki mah begitu. Kurang makan yang geus malah dari papa mah dihampura. Atuh nu dibayun kumaha makan salah ka bapak geus teu ingat bapak mah eta laki. Tapi kamu istri menghampurannya bapaknya nu ayeuna saru teu cek pemajikan tidak bisa. Nu tidur angkat aya ini. Maka bapak tong loba salah ka mama mama mari catet tapi nanti dua tapi dekat loba tuh sama pakai atau buku batu ngaju kalau sama kita model balanya Pak tinggal buku bun balanya mun ibu nyenak kantong geus kitu balajanya eta teh istri nu muliling kene we naon sababna dari otakna kosong kene keur mikir kumaha isu jadi kana heula di dieu eta teh jadi di dia stok nate sanes dina kantong kalau suami kalau laki-laki enggak kalau belajar satu-satu udah maka tinggal Pak istri maka kamu tah di jero pasar naon margina sabab otakna buka wae laki mah teh mun rek mesol sapatu balik we kalau luas terus ka mana kenapa karena simbol bagi laki-laki itu dia lapang ibu harus lapang dada bagaimana cara memahaminya Ustaz yasra sadrahu dia harus muka hampuraan terbaik daun sampurna lalaki bojok teh sampurna sok urang teh kudu hampuraan ya terus dan yang kedua lapang dada diidentikan dengan apa tidak mengutuk dari sesuatu yang sudah dilakukan walaupun itu salah tidak ayat sok dina rumah tangga ciri kutuk walaupun itu adalah istri kita ada salah, walaupun suami kita ada salah, tidak boleh saling mengutuk. Begitu ada sesuatu, silakan. Kenapa? Karena kita sudah menerima dengan keadaan yang ada. Kan sakit. Ya. Jadi kayak ibu lagi kabar pada kita tahu ciri kutuk atuh. Wah, mama wah, bapak mah. Jadi kita ya Allah. Nah, efeknya apa Bu? Efeknya apa Pak? Efeknya adalah apa? Karena tidak ada lapang dada, maka secara otomatis nanti tidak ada kata maaf ketika ada salah. Gambar kaos Nabi dengan di dalam Siti Aisyah gitu. Lagu Aisyah kan? Kalau Rasul marah, itu beliau itu suka mencubit hidungnya atau Siti Aisyah. Jadi gitu kan? Jadi lamun istri atau Rasul apa masuk itu Pak? Karena pangan Siti Aisyah itu. Luar biasa murunyut sok coba deh namun terlepas ya kira apa asli nama Pak mama senang yang sampai marah langsung aja pasti nanya ayo kayak kamu cici saya parah mama iya bapak iya itu tadi itu mama iya bapak sampai itu jopong dan itu dilakukan oleh Nabi tidak bertiba akan seanbaha apabila Rasul marah beliau selalu mencubit hidung Siti Aisyah Aisyah Pasok bapak itu utara dia. Alhamdulillah. Kali-kali ada parkir dan ini mengaktifkan endorfin di otak itu. Ini endorfin jadi aktif di otak kita. Kenapa? Karena ini ada sentuhan yang langsung membuat oksigen di otak kita menjadi aktif dan itu akan mengaktifkan morfin dan endorfin di otak. I love you. Coba mengurangi resiko rumah tangga. Terus itu pertama. Kedua, ya ini sedikit. Yang kedua, isi daripada sakinah adalah apa? Hati bersih. Hati
tidak berisik dalam hatinya. Tidak ada ganda kemauan. Moal aya fokus we kurang kabul. Moal aya pikiran naon sababna? Karena kalau kita tidak fokus terhadap suami dan istri kita, itu akan terjadi konflik batin. Itu tidak nikmat dalam rumah tangga. Sok tidak ibu, Allah mainan syarafir, tapi pikiran kan lain, moal sakinan. Bapak mainan bojo, tapi pikiran kamu lain, moal sakinan. Nah, sababna tidak boleh terjadi konflik batin. Kalau menghadapi hidup sakit, dikatakan kita tidak seperti itu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita luar biasa. Ya, terus Pak, sakit itu enak. Dina Quran, wala tusyriku billahi syai'an. Allah tidak mau dipersekutukan. Ketika kita sedang fokus terhadap pasangan kita, maka ketika ada pikiran-pikiran lain untuk tidak berpasangan kita, maka akan membuat si hati itu menjadi tidak bersih. Contoh kiranya, lamun jami sakali mau aya dedegan, tapi lamun jami disutin mau dedegan deui. Terus sababna karena nuraninya sudah kotor. Begitu aja. Kasakali dedegan teh. Kadina mah disutin mau dedegan deui mah. Makanya kenapa koruptor begitu di center, di ataupun apa di syuting mereka tenang? Karena sudah kotor nuraninya. Kenapa? Sebab geus minum eta teh naon teh tak ayeuna panggil itu teh. Begitu itu Pak. Jadi caranya begitu. Ini jangan berisik tadi itu. Tong kacau ada. Fokus. Maka ciri jelema teh yang anu sehat di antara dalam tua asin asa asin. Tak eta teh hate teh tenang. Lamun asin asa gepuk itu geli. Asin teh mana enak mah asin asa gepuk geli atuh eta. Asin kudu asin asa asin jengkol asa jengkol. Anu dongeng eta teh anu dini tentang sedang. Bapak itu dekat ya goreng nasi, goreng jengkol, goreng putih, siapa corona? Cek salah kita corona sama emas nyaduka sudah istri poe lagi, tentang senana ayam disoeb, cek mana? Ayam disoeb, cek salah sudah mahal, 700.000 disoeb. Suap itu 700.000 yang paling murah kalau mandiri tanpa BPJS. Yang paling mahal 2,5 juta. Ya, bedana naon Ustaz gampil, lebih mahal lebih gancang kalau hasilnya. Sakitu we. Namun teu mayar gila ya kalau hasilnya. Ya, saya tahu diri ya karena mengalami begitu ya. Saya alami sendiri. Keluar kamu di Soweto oh jam saya, namun sakore sakit, namun hanya 2 jam sakit, namun hanya langsung 15 menit sakit. Gampil sakit. Ternyata yang di Soweto nama kantongan buka pala daya sama pakai bisa Soweto alami. Kumaha geus teu langsung nama bisa kita sama nya isi poe bisi corona. Soal geus ngaju dina kursi, calikeun bojona teh dina kursi nya ku salakina. Gak gegeh ya Soweto. Calikeun. Asa nyarane kana kursi nyarane. Sok beureun salam saya. Baik rumah apa kayak Soweto. Salam saya di salakina teh terus nyakeun namanya teh da waktuna teh kudu sesuai. Disiapkeun langsung Pak. Begitu. Paskan dia bisa langsung kita mundur nyabok si bojona teh si mana ayo bapak sendiri itu dan dibangun juga ya alhamdulillah berarti sehat kene teh corona kan tadi kamu keserang senana udah teh corona iya itu apa sekali atau hasilnya alhamdulillah sehat atau gitu mah akhirnya dan apa ya kesoet kesoet alami ibu maka ke bapak kondisi bodoh kesukaan senana tahu cari minyak kursinya mungkin selama dibuka bahan seperti sok gerak asuk apa kan itu beres Pak diminta ku sehat mana kaguman besar ini masa dalam di karya senang langsung alhamdulillah si gana ya kalau sudah si kasih di bawah akhirnya diulitin kalau Pak pinter
tresna ini para lain ayeuna teh tetaraos asin anis asem alasnya kumaha tuh kumaha tuh asna ayeuna mah yang disebut asna asli untuk kos kamari deui oh ada beda deui webna tuh kamari maka dia kan dia mah rasa kan bapak keusna penasaran sakali deui ayeuna kumaha salakina teh ngumpulkeun korong kita tarik keming sapi sim sapi digodok digodok gamalkeun bubur lemu langsung tama eta asal ieu bubur lemu ieu teh asli teh lamun geus teu karasana naon tah berarti bener mama kudu kudu kalau saksa saya kok langsung pas itu nanti bulannya sintir alhamdulillah berarti sehat eta we ngecek nama kitu ya eta mah murah tuh pakai biaya. Jadi jangan sampai berisik ya. Jadi harus dibikin tenang aja Pak, semua itu. Dan yang ketiga, komposisi sakinah itu yang ketiga adalah apa? Bicaranya lembut, tidak berteriak. Nah, jadi namun di jero rumah tangga jojolowokan kita teteh sakinah. Ya, orang juga kasar RT apa, mengobrol, katalah apa, cinta apa gitu. Sakinah nabi ngangkat, aku pun tujuh bobogohan begini. Menaya beberapa kali ini ada apa? Hujan sareng karawan di bobogohan. Tinggal nyari osah. Ada semua. Begitu hijab kamu langsung keluar suara hayang dah saya tadi tinggal dan tercan kawin Pak sorak tersare dekat-dekat ada jempling cek sebagai bingung naik tes tiga kawin masalah kita ini halus dia saya dekat-dekat begitu rumah tangga saya kadang-kadang suara bancet nah itu jadi tiba hari aku yang orang yang sakinah itu suaranya lembut tidak ada teriakan orang yang sakinah itu suaranya tidak ada makian orang yang sakinah suaranya itu tidak ada celaan kenapa? Karena dia dijaga ingin terjadi atau ingin sakinah tapi kalau ada teriakan, ada makian berarti itu tidak sakinah sampai Quran menyebutkan ataupun ada kaulan sadidah, kaulan layinan, ada kaulan gharib. Artinya apa? Ini harus dibangun. Kenapa? Karena orang yang sakinah suaranya lembut. Paham ya? Pilantinanku seperti Nabi Daud. Nabi Daud ini suaranya paling indah sadunya. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau Anda ingin mendengarkan suara yang paling indah, yang suara paling lembut siapa? Suara Nabi Daud. Nabi Daud apa menyarios, burung saja itu berkicau, saking indahnya bicara Nabi Daud. Lamun ayat angin ke Nabi Daud nyarios itu langsung begini, sepoi-sepoi. Itulah Nabi Daud. Urang lamun keur nyarita, manuk wae hibah. Ya, nu tadina angin jona lembut. Kan beda sakit ulah teh Nabi atuh. Dan itu terjadi kepada Rasulullah. Rasul itu untuk membangun keharmonisan, maka beliau selalu bermain dan saling kejar-kejar di dalam rumah. Kan gitu. Siti Aisyah kan sok cilik udah sebenarnya Pak. Engkau lah yang aku kejar ke Aisyah. Kan sok kucing-kucingan Nabi masa Siti Aisyah. Di jero itu, Siti Aisyah lupa kan itu diberi, Siti Aisyah kan diberi, kita kucing-kucingan. Kata kira mulaga imam hari imamnya dua kali cima dari kucing-kucingan ya saya dirinya nado aku kali-kali buat kucing-kucingan lah mau ngaduai ya cinggalang gue jerok kucing-kucingan aku engkau lari aku kejar itu kan begitu itu kan bahasanya kenapa? Karena Rasul ingin membangun nilai-nilai kesakinahan di dalam
Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila 3 ini sudah ada, supaya diulangi lagi. 1. Lapang dada. 2. Hatinya bersih. 3. Bahasanya lembut. Maka itu akan menghasilkan 3 produk dalam keluarga. Apa? Yang pertama adalah tahu abwa rezeki. Allah rezeki dan dibagi. Emong-emong ke rezeki. Bapak. Namun sababnya sakinah. Jangan kita ngaji. Kayak kopi, kayak susu, kayak jus, ayam boleh kena. Jadi kita kena. Dan sangkang tuh kain tariana. Tapi melihat harga Pak Ustaz. Padahal itu Ustaz karena susu melihat gitu kan. Mana menjajar. Haram boy. Tapi saya beli tadi tidak terlihat saya. Dan walaupun itu sudah saya diserahkan kepada saya, tapi belum tentu jadi bukti saya. Dulu guru saya pas ada kita menuju beliau dia ayah santri ngalampu kata dia untuk urna geprek si gelas bae sudah kebalik nama guru saya ngomong begini tak tinggal jalan can jadi rezeki nama geus dina bibir wae bae can jadi rezeki nama dina bibir wae bae kantos rezeki itu nomor 3, apapun yang Allah fasilitasi dari nikmat kita. Sok ibu, terkudu kasur mana, nonton tinggal saya. Kami kenal kasur mana, ada bisa karena ini ya kasuran pamosna 58 juta. Kita telah dipencet keluar aromaterapi dan tentu, anu sesapu khusus kalau terapi itu sesapu disuntik ya tadi kita dipencet kita keluar aromaterapi. Ayah ibu-ibu ngasih kasur mereka, terus dipencet ke saya, pikiran 58 juta. Ya, jadi kuncinya di mana? Katakan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, orang kalau sudah sakinah, maka akan dibuka pintu yang kedua. Tuftahu abwabul barokah, dibuka pantau keberkahan. Kenapa? Pintu berkah itu apa? Wa bassa minhuma di jalan kasirat wa nisa. Jadi nambahan dulur, jeung kolot jadi nyambung, jeung ieu jadi nyambung kayak barokah namina. Berkah itu adalah apa? Kuncinya di mana? Wa atas atau kuncinya di mana? Wa asl atau wasilah arham. Itu silaturahmi digabung kembali. Agar apa? Agar jadi kunci bagi kita. Maka ibu bapak sok catat dari kayak rumah tangga kan soal ditinggal di Quran wakas amin kumari jalan kasih walisan watakul lahi tasa'alu nabihi wa arham. Kenapa? Karena harus ada kata kunci nilai-nilai silaturahmi diraatkan semakin dekat. Mari dia ayah jami pak memang kawin mah dekat jadi nuna dari bapaknya nggak semua tangga jadi tebau dalam sebab dicari cuma nah jadi kalau mau kemana gak kusi as nanti kayak ini gak saya senang melintang kasar lagi lebih penting daripada takol. Nah ini yang salah dalam rumah tangga itu tidak berkah nanti. Makanya saya pernah menerangkan pak ada hadis yang seorang istri ibunya nanti sakit lalu mau dijenguk dilarang oleh suaminya kemenang tahan kasar lagi lebih penting. Akhirnya ibunya meninggal dunia mau dijenguk dilarang lagi oleh suaminya kemenang sampai dalam hadis itu dikatakan istri ini akan masuk surga karena taat kepada suaminya. Dan ternyata hadis itu dhaif dan itu hadis dari Yahudi. Nah sahabat mual ayah menitah itu mual maknya nabi orang gitu maknya ibu nangantunkeun nabi kaulah di lomo usalakina nggak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau hidup ingin berkah lebih dekat dengan orang tua. Wabasa minkum jalan kasih wanita. Yang terakhir, orang kalau sudah sakit akan dibukakan abwaabul khair, pintu-pintu kebaikan. Digarapilkeun ku Allah. Panto sodako dibukakeun, panto sholat sunat dibukakeun, digarapil teh Pak. Rek digawe amal soleh teh dahar resehna sababna. Bapak Ibu tinggal kamu jamin kesakinah rek digawe hadiah kesehatan. Atas. Nah, eta laki Ustaz bakal mudah-mudahan kayak kamu dibukakeun panto tilu kamu tidak panto rezeki, panto barokah, sang panto pahala.
tapi bangun penting bersih hati, lapang dada, teras, bicara harus lembut dalam mata. Ibu bapak sok aman, mungkin dia aman, insya Allah. Gampang, ya. Jadi diajarkan sakit nama akhirnya berilah. Ayo satu-satu itu tempat yang terus jam 10. Tuh, jam 10. Tidak saja. Bantah masa itu corona ada kayak lagi. Cakap bisa gitu insya Allah. Mudah-mudahan ending sing lancar, sing sehat, bagi ayah di sini. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, aku dengan kasuun, mudah-mudahan kesan suatu desa tetangga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Assalamualaikum